Halo halo, ketemu di kelas sebelah lagi. Oke, kita lanjut sharing tentang cara menyusun skripsi ya. Jadi yang kali ini akan saya bahas atau sharingkan yaitu tentang poin penting yang harus kamu pahami ya, yang harus kamu pahami saat menyusun skripsi. Jadi sebetulnya gini, poin-poin ini dan di video saya sebelumnya itu adalah poin-poin yang memang sering digunakan oleh penguji ya, oleh penguji saat melakukan pendadaran atau ujian skripsi atau mungkin seminar proposal gitu ya. Mungkin kalian ada yang tanya-tanya, kok aneh, baru tahu berkasnya, baru buka berkasnya, bahkan mungkin baca ndak lama gitu ya, tapi kok sudah bisa tanya semua gitu ya. Ya ini pakai poin-poin ini aja sebetulnya. Jadi beliau-beliau penguji itu mereka mau menggunakan poin-poin khusus yang mereka gunakan sehingga beliau bisa meng-cross check sebuah penelitian yang sudah kamu lakukan gitu. Makanya kenapa beliau-beliau itu mohon maaf ya, bukan apa-apa tapi sepertinya hebat sekali gitu ya. Sebetulnya beliau juga mungkin seperti saya itu juga terus belajar gitu, terus mengembangkan, terus menambah wawasan gitu. Apa sih yang terbaru, apa sih yang perlu kita pelajari ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan poin-poin penting yang memang sekiranya bisa kita gunakan sebagai cross check apakah yang dilakukan, penelitian yang dilakukan sama kamu itu memang benar dilakukan, kan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas poin-poin juga gitu ya. Kalau kemarin poin-poin penting untuk cara bisa baca cepat gitu ya, yang biasa digunakan oleh beliau-beliau sang penguji agar bisa memahami bundle berkas skripsi kamu yang kamu kerjakan berbulan-bulan gitu ya. Kok secara cepat sekali beliau bisa memahami ya. Seperti itu juga beliau bisa memahami penelitian yang kamu lakukan. Nah, kali ini ini juga poin penting yang harus kamu pahami juga saat menyusun skripsi ya. Nah, ini juga poin penting yang digunakan sama beliau-beliau saat menguji penelitian kamu saat pelaksanaan pendadaran atau ujian skripsi atau mungkin seminar proposal gitu ya. Oke, kita mulai saja dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah fenomena. Nah, poin ini penting sekali. Kenapa kok poin ini penting sekali? Poin ini biasanya ditulis di latar belakang seperti itu ya. Apa dan kenapa poin ini penting sekali? Tidak mungkin penelitian bisa dilakukan tanpa adanya fenomena gitu ya. Ujuk-ujuk langsung dilakukan penelitian kan tidak mungkin kan. Pasti ada satu alasan, pasti ada satu kondisi yang memang kita akhirnya memilih judul tersebut atau memilih melakukan penelitian tersebut. Lah dari sini ini harus kalian jelaskan juga gitu loh. Dan tentunya kalian harus paham gitu loh. Kalau sampai enggak paham gitu ya fenomena apa yang akan Anda usung gitu ya, tiba-tiba langsung melakukan penelitian, nah itu hal yang aneh sekali. Di situ terlihat bahwa kalian tidak paham tentang apa yang sedang kalian lakukan gitu. Jadi harus paham dulu fenomenanya apa, kemudian saya melakukan penelitian ini. Ya kan seperti itu alasannya. Sebabnya apa? Sebabnya ya fenomena ini gitu. Sehingga apa? Akibatnya saya melakukan penelitian seperti ini lah, kan seperti itu. Nah, ini fenomena sangat penting sekali gitu. Jangan sampai Anda enggak tahu fenomena apa yang sampean pilih gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ujuk-ujuk mak berduduk gitu ya, langsung melakukan penelitian. Nah, ini hal yang lucu sekali yang sering dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Kenapa kok tidak paham gitu ya, ini yang sering terjadi gitu. Ujuk-ujuk langsung nggak tahu, tiba-tiba itulah yang terjadi. Nah, itu kenapa poin yang pertama ini sangat penting sekali, karena fenomena ini harus tahu kenapa Anda melakukan penelitian saat ini, apa yang Anda lakukan itu apa sebabnya, kenapa kok Anda memilih itu, kondisi apa, berita apa, mungkin kondisi dan lain sebagainya apa yang kalian lihat. Nah, itu penting sekali itu ya. Itu tentang fenomena atau poin yang pertama tuh. Oke, kita lanjut
ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah teori antar variabel. Lah, apa gitu ya? Lah, fungsinya di sini teori antar variabel di sini adalah menjadi landasan atau menjadi baseline ya. Baseline. Jadi gini, saat Anda melakukan penelitian ya, itu kan Anda harus tahu saya menggunakan teori apa. Kemudian teori ini akan saya jadikan variabel gitu ya. Lah, Anda harus tahu. Waduh, variabel apa meneh apa ya wes, nanti kita akan bahas sendiri tentang variabel gitu ya. Intinya gini, Anda ingin membahas poin-poin apa? Oh, bahas tentang uang. Oh, bahas tentang manajemen. Oh, bahas tentang sistem. Oh, bahas tentang alur gitu ya. Itu harus tahu gitu loh. Bahas tentang uang itu yang dibahas apanya gitu ya, pencatatannya atau nyimpannya. Manajemen bahas tentang apa, bahas tentang pemasaran yang seperti apa ya, paduan pemasaran gitu ya, atau marketing mix itu juga banyak juga lah. Nah, di situ kalian sudah tahu poin-poin yang akan kalian bahas, kemudian cari dasar teorinya apa, kan seperti itu. Nah, kalau sudah dapat dasar teorinya, lah itu coba dipadukan, coba di-compare. Dari beberapa poin yang Anda sudah pilih, ada hubungan enggak kira-kira? Nah, ini yang sering terjadi, lucu. Poinnya antar variabel tidak ada hubungan, apalagi dihubungkan dengan objek. Lucu sekali. Bahas marketing mix dilakukan, bahas marketing mix tapi dibahas objeknya ke tentang TPA ya, tempat pembuangan akhir gitu ya. Ya, itu lucu, kadang lucu ya, tapi mungkin bisa jadi ada ya, tapi hal-hal yang lucu seperti itu sering terjadi lah, makanya jangan sampai lucu gitu ya. Nah, ini makanya teori antar variabel itu paling tidak Anda harus tahu, karena itu menjadi baseline ya, menjadi landasan ya, menjadi baseline, menjadi landasan kenapa dan apa kalian memilih variabel itu. Oke, itu poin yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang indikator dan aspek gitu ya. Kenapa kok indikator dan aspek? Nah, ini juga menjadi tolak ukur yang penting sekali bisa dilakukan, karena di indikator dan aspek gitu ya, itu menjadi benchmark, menjadi tolak ukur. Setelah kalian tahu di poin 2 tadi kan ada teori antar variabel gitu ya, itu biasanya sampean juga jelaskan di pendahuluan, mungkin bisa jadi latar belakang menjadi fenomena kan seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan di bab 2 atau bab 3 mungkin ya, setelah hipotesis sebelum hipotesis, kemudian ada di pembahasan juga teorinya tentang variabel tersebut, itu poin 2 tadi ya saya tambahkan. Kemudian yang poin ketiga, di situ kalian memecahkan tiap variabel yang ada, kira-kira indikator apa atau aspek apa yang akan saya bahas, kan seperti itu. Oh, tentang marketing mix gitu ya, saya ingin membahas tentang produknya gitu ya, atau mungkin saya ingin membahas harganya, ini jelas gitu loh. Lah, indikatornya di mana? Saya ingin bahas tentang produknya, di situ indikatornya apa saja, tanya gitu ya. Apakah indikatornya, apakah barangnya ini laku, apakah barangnya ini berkualitas gitu ya, apakah banyak yang menginginkan gitu ya. Kemudian kalau harga, apakah harganya murah gitu lah, itu indikator. Di situ turunannya jelas. Kalau variabelnya sudah tahu, teorinya sudah ketemu, cari indikator atau poin-poin yang bisa menjelaskan atau mencari tahu variabel itu nilainya dari mana gitu. Ya indikator-indikator tadi itu disebut indikator ya bahasanya. Jadi poin-poin penting yang berhubungan dengan variabel gitu ya, itu sebetulnya turunan saja. Mudah kok, gak sulit kan sebetulnya. Ini yang sering lucu sekali gitu loh. Saya bahas tentang apa, produk. Apa menurut Anda produk itu? Produk ya produk lah, kan lucu kan. Harga apa? Harga itu ya wes harga. Ya harga itu ya 5.000, 12.000 lah. Kan lucu-lucuan kan seperti itu kan. Nah, jangan sampai keluar lucu-lucu yang memang terjadi di pendadaran ya, itu akan menyiksa kalian, kemudian bingung dan lain sebagainya. Makanya poin-poin ini sangat penting sekali, baik Anda yang mau menyusun skripsi, sedang menyusun skripsi, atau mungkin baru belum punya judul dan lain sebagainya. Paling tidak ini harus kalian pahami dulu poin-poin ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu poin yang ketiga.
Kemudian poin yang keempat apa? Lah, setelah kalian tahu indikatornya dan lain sebagainya, baru kalian buat kuesionernya. Kuesionernya dibuat, disusun. Pertanyaannya dari mana? Dari indikator tadi aja. Contoh harga gitu ya. Saya ingin bahas tentang harga variabelnya. Saya indikatornya sudah jelas, harganya murah atau tidak, terjangkau ada tidak, yang membeli siapa. Nah, di situ jadikan pertanyaan. Pertanyaan apa? Apakah harganya murah bagi Anda? Simpel seperti itu aja, simpel. Jadi difahami gitu loh. Kalau enggak paham ya lucu gitu loh. Ya. Jadi dari situ kuesioner bisa tersusun kalau indikator, aspek dan lain sebagainya sudah bisa ditemukan, apalagi berhubungan dengan teori ya. Teorinya sudah ketemu juga di poin kedua. Teori kemudian indikatornya kan teori turun jadi indikator, kemudian nanti setelah sudah jadi ini dirangkum dijadikan satu pertanyaan gitu ya. Di pertanyaannya ditaruh dimasukkan dalam kuesioner. Lah, kuesioner tadi ditanyakan lah setelah diberikan. Lah, ini juga harus jelas gitu loh. Sebuah kuesioner yang sering terjadi lucu gitu ya. Kuesioner itu tidak paham, rekan-rekan peneliti itu kadang tidak paham. Kuesioner ini diperuntukkan untuk siapa gitu ya. Untuk pegawai atau untuk objek penelitiannya atau siapa gitu. Ini yang sering kadang lucu. Pahami dulu. Kuesioner ini peruntukannya untuk siapa gitu. Oh, untuk pegawainya. Contoh, ada satu penelitiannya di satu bank gitu ya. Lah, kuesioner ini untuk siapa? Untuk nasabahnya atau untuk pegawainya? Untuk manajernya atau dan lain sebagainya. Di situ itu harus dipahami gitu. Kalau dari awal fenomenanya sudah jelas, saya ingin membahas kenapa orang-orang tidak mau nabung lagi di masa pandemi COVID-19 ini lah. Berarti yang diberikan kuesioner itu adalah nasabahnya atau calon nasabahnya, bukan pegawainya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi peruntukan kuesioner itu jelas gitu. Dan biasanya dari kuesioner itu nanti kan ketemu skala, setuju tidak setuju gitu ya, kalau menggunakan skala dan lain sebagainya lah, banyak cara dan itu bisa itu kalau kuesioner yang untuk kuantitatif kan ketemunya skala. Kalau penelitian untuk kualitatif beda lagi, mungkin nanti langsung jawaban hasil kuesioner, mungkin langsung wawancara ditanyai dan itu direkap, itu jadi laporan dalam kualitatif dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu lah gitu. Cuman kuncinya atau poinnya harus difahami dulu ya, kuesionernya. Dari kuesioner itu kalian harus paham. Nggak mungkin kan kalian tanya ke seseorang atau ke objek penelitian sedangkan kalian sendiri tidak paham tentang kuesioner yang kalian buat. Nah, itu lucu lagi gitu loh. Oke, itu yang poin keempat. Kemudian kita lanjut poin yang terakhir kalau menurut saya ya. Oke, metodologi penelitian. Nah, di sini kalian juga harus tahu mau pakai apa gitu ya, kuantitatif atau mungkin kualitatif atau mungkin mix ya, perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, monggo silakan mau pilih yang mana, harus difahami dulu. Simpelnya kalau menurut saya ya, simpelnya kalau kuantitatif ya pasti ada alat uji analisisnya atau alat uji alat analisis sama alat ujinya gitu ya. Itu kuantitatif, harus ada angka-angka, kuesionernya harus pakai skala dan lain sebagainya lah. Kira-kira seperti itu kuantitatif. Kalau kualitatif ada uji keabsahan data dan lain sebagainya. Kemudian wawancaranya seperti apa, kuesioner juga disampaikan bentuknya seperti apa. Lah, kira-kira seperti itu. Metodologinya harus paham dulu. Kalau metodologinya paham, kalian bisa membuat runtutan yang jelas gitu loh. Lah, ini juga poin-poin yang sering digunakan oleh beliau-beliau penguji untuk bisa cek gitu ya, penelitian Anda itu apakah benar dilakukan atau tidak. Jadi enggak usah kaget gitu lah. Enggak usah kaget, lu kok bisa tahu, lu kok sudah tanya yang seperti itulah. Padahal yang melakukan penelitian siapa? Ya kamu kan, kalian kan yang melakukan penelitian. Enggak mungkin lah penguji lebih tahu, enggak mungkin. Jadi fungsinya penguji itu untuk meng-cross check apa yang sedang kalian lakukan. Nah, kira-kira itu ya. Oke, sekali lagi mungkin sebelum saya tutup, ini sharing yang bisa saya berikan. Apabila ada yang kurang silakan ditambahkan. Apabila ada kesalahan mohon maaf, mungkin bisa saling
benahi lagi. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar. Oke, sekian dulu saya share. Terima kasih sharing kali ini. Sampai ketemu di video sebelumnya di pembahasan tentang poin-poin yang lebih mendetail tentang yang tadi saya coba sampaikan tentang fenomena. Akan saya bahas lagi tentang khusus fenomena, variabel akan saya bahas lagi tentang khusus variabel dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.